Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita telah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang bersejarah dan terdapat banyak keistimewaan di dalamnya. Banyak daripada para ulama yang menyusun sebuah kitab yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban dan juga keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Sya'ban. Salah satu kitab yang populer adalah kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban yang disusun oleh salah seorang ulama besar ahli hadis. Beliau adalah Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani alaihi rahmatullah. Di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau menjelaskan salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul kiblah. Pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah yang berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Beliau menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari beliau menengadahkan wajahnya ke arah langit menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melihat nabinya mengarahkan wajahnya ke arah langit menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kemudian memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang beliau inginkan, yaitu pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Fala nuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, wa kana aktsaru ahliha al-yahud, dan saat itu di kota Madinah kebanyakan daripada penduduknya adalah orang-orang Yahudi, yaitu selain daripada umat Islam muhajirin yang datang dari Makkah dan juga orang-orang Ansar yang memeluk agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah juga banyak orang Yahudi. Fa amarahullah ay yastaqbila Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ketika sholat kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Fa farihat Yahud. Maka orang-orang Yahudi ini merasa bahagia. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menghadap ke arah Baitul Maqdis, menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama beberapa belas bulan. Dalam riwayat ada yang menyebutkan 16 bulan, ada yang menyebutkan 17 bulan, dan ada yang menyebutkan 18 bulan. Wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim. Dan Nabi Muhammad menginginkan dan mencintai dan menyukai kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Fa kana yad'u ila Allah. Dan Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa yanzuru ila sama, dan kemudian menengadahkan wajahnya ke arah langit. Jadi beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Beliau menengadahkan wajahnya ke arah langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah yang berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Dan di dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib yang disusun oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu berkata bahwasanya innahu yukhalifuna thumma innahu yattabi'u kiblatana, akan tetapi Muhammad mengikuti kiblat kami. Walaula nahnu lam yadri aina yastaqbil. Mereka sampai berkata, kalau bukan karena kami, kata orang-orang Yahudi, dia Muhammad tidak mengetahui ke arah mana dia menghadap. Nabi nggak mau disamakan dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengklaim diri mereka yang mengetahui kiblat, dan mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad itu mengikuti arah kiblat mereka. Nah, di situ Nabi Muhammad kemudian mengadahkan wajahnya ke arah langit
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Mafatihul Ghaib, keinginan Nabi Muhammad SAW agar kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, karena annal Ka'bata kanat kiblata Ibrahim. Karena Ka'bah dahulu adalah kiblat kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun arah kiblat, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan ada perbedaan pendapat para ulama. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya dahulu Nabi SAW ketika di Makkah, beliau itu kiblatnya adalah Ka'bah. Karena bi Makkah yusalli ilal Ka'bah. Dahulu ketika di Makkah, Nabi Muhammad itu sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Falamma sara ilal Madinah, dan ketika beliau hijrah ke Madinah, amara bitawajjuhi ilal Baitul Maqdis. Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 syahran, 17 bulan lamanya. Kemudian turun perintah pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan balkana bi Makkah yusalli ila Baitul Maqdis. Tidak seperti pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya dahulu ketika Nabi Muhammad di kota Makkah, beliau juga menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Illa annahu yaj'alul Ka'bata bainahu wa bainaha. Akan tetapi ketika di Mekah, Nabi Muhammad itu menjadikan Ka'bah di antara dirinya dan juga Baitul Maqdis. Jadi beliau tidak sholat membelakangi Ka'bah. Akan tetapi menjadikan Ka'bah itu di tengah-tengah antara diri beliau dan Baitul Maqdis. Jadi beliau sholat di belakangnya Ka'bah, akan tetapi arahnya menuju ke Baitul Maqdis. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan balkana yusalli ila Baitul Maqdis faqat. Nabi Muhammad dari mulai menerima perintah sholat, ya kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Dari pertama sudah kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Dan kemudian ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau masih menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis selama 17 syahran, 17 bulan lamanya. Thumma amarahullah ta'ala bitawajjuhi ilal Ka'bah lima fihi minas shalah. Kemudian setelah 17 bulan lamanya beliau di kota Madinah, turun perintah untuk berpindahnya arah kiblat menghadap ke arah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan di dalam kitab Madza fi Sya'ban, beliau As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menukil ucapan atau pendapat daripada Abu Hatim Al-Basti rahimahullah yang termaktub di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya umat Islam ketika mereka berada di kota Madinah, mereka itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan dan 3 hari lamanya. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Beliau jelaskan di sini yaum ats-tsulatsa linisfi min Sya'ban, yaitu tepatnya di hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Ka'bah. Yang tadinya kiblat adalah Baitul Maqdis, berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban salah satunya adalah peristiwa pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Di mana Nabi Muhammad SAW setiap hari beliau menengadahkan wajahnya ke arah langit, menunggu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berharap Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang tak lain itu juga merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan arah kiblat sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi berdoa, berharap, meminta, dan dikabulkan permintaannya. Fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha, dan kami akan memalingkan untukmu kiblat sesuai dengan keinginanmu. Dan ini menjadi bukti daripada firman Allah yang lain dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan Tuhanmu akan memberikanmu sesuatu yang akan membuatmu ridha, membuatmu puas, membuatmu suka. Salah satunya adalah pindahnya arah kiblat sebagaimana yang dimohon dan diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Madza fi Sya'ban dijelaskan oleh beliau As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, salah satu keistimewaan di bulan Sya'ban adalah di bulan Sya'ban ini amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana diriwayatkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai puasa Nabi Muhammad yang banyak di bulan Sya'ban. Jadi ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi Muhammad itu banyak melakukan puasa sunnah. Lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, di sini para sahabat, termasuk salah satunya adalah Usamah bin Zaid. Sahabat Nabi ini orang-orang yang jikalau melihat sesuatu yang dilakukan sama Nabi Muhammad, mereka bertanya. Tujuannya apa? Ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka bisa mengikuti Nabi Muhammad. Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, mengapa Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti puasanya di bulan-bulan lainnya, yaitu puasa sunnah, di mana beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Nabi Muhammad mengatakan ini bulan banyak manusia yang melalaikannya, yaitu bulan di antara Rajab dan di antara Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan ini dihapit oleh Ramadan dan Rajab. Dan orang-orang itu banyak yang melalaikan, kata Rasulullah. Karena apa? Bulan ini sebelumnya adalah bulan Rajab, bulan yang mulia. Banyak orang yang beribadah di bulan Rajab. Kemudian setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Yang terdapat di bulan Ramadan itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan orang-orang itu banyak beribadah. Yajtahid fi bulan Ramadan. Maka Sya'ban yang berada di tengah-tengah yang dihapit antara Rajab dan Ramadan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan wahwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal perbuatan manusia itu diangkat ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan alam semesta. Jadi amal perbuatan manusia daripada ketaatannya, daripada ibadahnya, amal buruknya, maksiatnya, amal selama 1 tahun itu semuanya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad kemudian melanjutkan di dalam hadis ini, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku menginginkan amal perbuatanku diangkat kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, di sini para ulama juga menjelaskan setiap amal soleh yang dilakukan berbarengan dengan berpuasa, maka kualitas amal tadi semakin bertambah, derajatnya semakin tinggi. Dan Nabi SAW menginginkan amal perbuatannya diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa, yang hendaknya setiap orang itu mengisi bulan Sya'ban dengan beramal soleh. Banyak amal soleh yang dilakukan. Salah satu amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Madza fi Sya'ban, termasuk daripada keistimewaan bulan Sya'ban. Sya'ban adalah syahrus salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban perintah solawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang memerintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW turun di bulan Sya'ban. Maka para ulama, sebagaimana disebutkan oleh beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki dalam kitabnya, disebutkan oleh Ibn Abi As-Saif Al-Yamani. Ibn Abi As-Saif Al-Yamani mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulannya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perintah bersolawat atau ayat perintah bersolawat turunnya di bulan Sya'ban. Al-Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib juga menyebutkan ucapan beberapa para ulama yang menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ayat perintah solawat turun di bulan Sya'ban. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan dari Abi Dzar Al-Harawi bahwasanya perintah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila fi lailatul Isra, ada juga yang berpendapat atau mengutarakan bahwasanya ayat ini turunnya di malam Al-Isra wal Mi'raj. Jadi salah satu keistimewaan bulan Sya'ban, Sya'ban adalah bulannya sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban
turun ayat perintah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaannya bersolawat sangatlah banyak. Para ulama banyak yang menyusun kitab menjelaskan tentang keutamaannya bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban ini dijelaskan bahwasanya Abu Laits As-Samarqandi beliau berkata, "Lau lam yakun lis-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thawabun siwa annahu yarju bidzalika syafa'ah." Andai kata, beliau mengatakan, Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, andai kata di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad itu tidak terdapat pahala. Hanya saja diharapkan orang yang bersolawat itu kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi yang bersolawat itu berharap dengan bersolawat dia akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakanal wajib alal agili an la yaghfal anha. Maka wajib bagi seseorang yang berakal untuk tidak melalaikan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja nggak ada pahalanya, akan tetapi orang yang bersolawat itu berharap kelak di hari kiamat dapat syafaat. Sudah seharusnya orang yang berakal sehat itu tidak meninggalkan solawat. Karena setiap orang berharap kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi di dalam solawat, selain kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, di dalam solawat banyak sekali keutamaan dan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Solawat bisa menjadikan dosa manusia diampuni oleh Allah. Orang yang bersolawat satu kali akan dibalas dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak daripada keutamaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat ini sesuatu yang istimewa. Beliau menjelaskan dalam kitabnya, kalau kita mau tahu keutamaannya bersolawat kepada Nabi Muhammad, mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk sholat, memerintahkan hambanya berpuasa, dan masih banyak perintah-perintah yang lain. Akan tetapi dalam perintah bersolawat, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi Muhammad, telah dimulai sendiri terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan yang ada di dalam solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan, idza shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma' bainas shalah wat taslim. Hendaknya seseorang yang bersolawat kepada Nabi, yaitu dengan bersolawat dan juga mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Bersolawat dan bersalam. Jangan hanya bersolawat dan meninggalkan salam, akan tetapi bersolawat dan juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya di dalam ayat tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah dan bersalamlah. Jadi jangan solawat saja tanpa salam atau salam saja tanpa solawat, akan tetapi bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau menceritakan tentang salah seorang ulama. Ada ulama yang saleh. Beliau menulis hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu aktub al-hadis. Dahulu aku pernah menulis hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa usalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wa la usallim. Nah, ini ulama yang menulis hadis. Beliau mengatakan dahulu saya menulis hadis Rasulullah dan saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya tidak bersalam. Hanya bersolawat tanpa bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku pun kemudian melihat Nabi Muhammad di dalam tidurku. Jadi beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Ama tutimmu as-salata alayya fi kitabik?" Apakah engkau tidak mau melanjutkan menyempurnakan solawatmu di dalam kitabmu? Yaitu bukan hanya bersolawat, akan tetapi menyempurnakannya dengan bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Maka beliau kemudian berkata, "Fama katabtu ba'da dzalika illa shallaitu wa sallamtu." Dan setelah kejadian itu, setelah aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka aku tidak menulis sebuah hadis kecuali aku bersolawat dan juga bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan yustahab liqari'il hadis. Jadi dari perkara yang baik, yang mahbub, yang mustahab, seseorang yang membaca hadis atau membaca sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, atau mendengar ucapan, mendengar namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka hendaknya orang tersebut idza dzakara Rasulullah, kalau mengingat Rasulullah, menyebutkan Rasulullah, ayyarfa'a sautahu bis salati alaihi wat taslim. Jadi kalau ada yang menyebutkan namanya Rasulullah atau membaca hadisnya Rasulullah, hendaknya dia mengangkat suaranya untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, wala yubaligh fir raf'i, dan hendaknya dia tidak berlebihan dalam mengangkat suaranya, berlebihan yang tanpa adab, sampai akhirnya keluar daripada adabnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca hadisnya Nabi Muhammad, qala Rasulullah, jangan cuma berhenti di situ. Tapi kita dianjurkan untuk mengangkat suara kita juga, bukan dengan suara pelan atau suara di dalam hati, tapi mengangkat suara kita dengan penuh adab, tidak terlalu tinggi, untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad diucapkan, maka kita bersalawat dengan suara sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi ada salawatnya dan ada salamnya birraf'is saut, dengan suara yang dinampakkan, diangkat sedikit suaranya, bukan dengan suara yang teriak sehingga sampai kehilangan adabnya bersalawat. Akan tetapi ketika bersalawat, walaupun dengan suara, dengan diangkat suaranya, tetap harus dijaga adabnya. Jangan sampai kita bersalawat tanpa menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang kepada para sahabat dan nampak di wajahnya kebahagiaan. Ja'a dzata yaumin wasururu yura fi wajhihi. Jadi beliau berjumpa dengan para sahabat dan kebahagiaan itu nampak di wajahnya. Maka para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna lanara as-surur fi wajhika." Kami ini melihat ada kebahagiaan yang nampak di wajahmu. Maka Nabi kemudian menjelaskan kepada para sahabatnya, "Innahu atani al-malaku." Datang salah seorang malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul," apakah engkau tidak ridha, apakah engkau tidak rela bahwasanya Tuhanmu berfirman kepadamu, "Innahu la yusalli 'alaika ahadun min ummatik illa sallaitu 'alaihi asyra." Bahwasanya tidak bersolawat atasmu seorang daripada umatmu kecuali aku bersolawat untuknya 10 kali. Wala yusallimu 'alaika ahadun min ummatik, dan tidak mengucap salam atasmu seorang pun daripada umatmu illa sallamtu 'alaihi asyra, terkecuali aku memberikan salam atau mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad 10 kali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali, yang dijelaskan balasan dari Allah yaitu berupa rahmat. Jadi orang yang salawat sama Nabi 1 kali dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Mundhiri rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Nah, yang perlu kita renungkan dalam hadis ini, Nabi Muhammad itu datang ke hadapan para sahabatnya dan nampak kebahagiaan di wajahnya. Kenapa Nabi Muhammad bahagia? Beliau bukan mendapatkan kabar dari Allah kalau dirinya dibangunkan istana di surga, bukan itu yang datang. Beliau bukan mendapatkan kabar sesuatu yang bersangkutan dengan pribadi beliau, tidak. Akan tetapi yang membuat Nabi Muhammad saat itu bahagia, karena beliau mendengar kabar tidak seorang pun dari umatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, kecuali akan mendapatkan balasan dari Allah sebanyak 10 rahmat. Jadi ketika mengetahui umatnya akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah, itu membuat Nabi Muhammad bahagia. Nah, inilah kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita mendengar hadis ini. Kita sering dengar orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali akan dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui keutamaan sholawat tadi, apakah kita bahagia? Sedangkan Nabi ketika mengetahui kita akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah, beliau bahagia. Harusnya kita yang mendapatkan itu lebih bahagia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bahagia dengan bisyarah dari Allah tersebut, maka hendaknya kita tidak melupakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Harusnya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah dan juga kita membahagiakan Nabi Muhammad dengan cara kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan juga banyak pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang soleh. Jadi ketika mereka bersolawat, apa saja yang mereka dapati daripada solawat yang senantiasa mereka baca. Banyak sekali para ulama yang menjelaskan tentang kisah-kisahnya orang soleh atau kisah-kisah daripada keberkahan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sebuah kisah yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang dinukil dari kitab Anisul Mu'minin. Al-Imam Al-Busiri alaihi rahmatullah yang menyusun kitab Burdah Al-Madih, beliau menceritakan asabtu bisyalali an-nisfi. Aku itu pernah terkena penyakit lumpuh setengah yang hari ini kita sebut dengan stroke. Dan para tabib gak bisa memberikan obat, gak bisa menyembuhkan. Jadi beliau sudah berobat ke para tabib tapi belum mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian menceritakan fasallaitu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah qabla an anam. Aku pun kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali sebelum aku tidur. Jadi beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali sebelum beliau tidur. Wa nimtu wasyalalu yu'attilu nisfi. Dan beliau setelah itu tidur dalam keadaan sakit, dalam keadaan stroke masih berada di dalam dirinya. Wa idza birrasuli alaihi salatu wassalam. Dan di dalam tidurnya beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhla'u burdatahu alayya. Memberikan burdahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burdah itu semacam kain. Kain yang tebal yang digunakan kalau di waktu siang untuk menutupin badan seseorang, di waktu malam itu juga bisa digunakan untuk selimut tidurnya. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau menjelaskan ketika membawakan kisah ini, burdah yaitu kain yang terletak yang dikalungkan atau rida yang dikalungkan di pundak seseorang atau di leher seseorang. Jadi semacam kain atau serban atau syal yang milik Nabi Muhammad SAW, dan ada yang mengatakan itu mantal ya, diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Al-Imam Al-Busiri. Jadi dalam mimpi, Imam Busiri mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Nabi Muhammad melepaskan burdahnya dan diberikan kepada beliau. Wa qala li, dan kemudian Rasul di dalam mimpinya berkata kepada Al-Imam Al-Busiri, absyir bisyifa minallah, memberikan kabar gembira tentang kesembuhan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqumtu min naumi ka'an lam yakun bi dhurrin qabla dzalik. Dan Imam Busiri mengatakan, dan kemudian aku bangun dari tidur dan seakan-akan tidak ada penyakit yang sebelumnya menimpa diriku. Jadi mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sembuh. Beliau mengatakan seakan sebelumnya aku nggak pernah sakit. Saking sempurnanya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beliau sembuh, kemudian beliau menyusun burdah tadi. Wa ba'd an syufiya allafa al-burdah. Kemudian beliau menyusun puji-pujian untuk Rasulullah SAW di dalam kitabnya yang diberi judul Al-Burdah. Dan diriwayatkan sebetulnya beliau itu ingin menyusun sebuah syair yang isinya puji-pujian kepada Rasulullah. Kemudian beliau ingin memberikan nama syair-syair tadi yang dikumpulkan dalam satu kitab, mau diberi nama atau diberi judul Al-Bur'ah, yaitu kesembuhan. Karena beliau berharap dengan menyusun syair-syair yang isinya memuji Rasulullah SAW, beliau mendapatkan kesembuhan dari Allah. Maka beliau susun syair tersebut dan tadinya hendak diberi judul Al-Bur'ah, akan tetapi akhirnya beliau beri judul kitabnya atau syair-syairnya dengan Al-Burdah sebagai bentuk penghormatan beliau karena di dalam mimpi beliau mendapatkan burdah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak daripada kisah-kisah orang saleh yang mendapatkan sesuatu, mendapatkan keistimewaan daripada keberkahannya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban juga terdapat malam yang istimewa, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, lailah nisf min Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu memandang semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Jadi kepada seluruh hambanya
akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang musyahin, yaitu orang-orang munafik yang menimbulkan perpecahan, orang munafik yang menyalakan api permusuhan yang menimbulkan perpecahan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita di malam nisfu Sya'ban ini dan memberikan ampunannya kepada kita, dan kita dijauhkan daripada dosa-dosa syirik dan dijauhkan daripada sifat musyahin tadi, orang yang munafik yang menimbulkan perpecah belahan. Semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk, dijauhkan daripada perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini untuk kita dan menyampaikan kita di bulan suci Ramadan, sehingga di bulan suci Ramadan kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan imanan wa ihtisaban, dan semoga Allah mencatat nama-nama kita sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.